Pemirsa, seorang anak berusia 6 tahun dari Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat sempat alami koma atau tidak sadarkan diri setelah diduga menjadi korban perundungan oleh dua remaja. Anak berinisial MWP berusia 6 tahun menjadi korban persekusi di Taman Kramat Pulo pada Minggu sore pekan lalu. Dalam rekaman pengawas, korban digotong lalu digesekkan ke tiang listrik dan tersetrum oleh dua orang anak di taman tersebut. Dua terduga pelaku adalah R usia 18 tahun dan L usia 13 tahun. Ibu korban mengatakan akibat peristiwa ini anaknya dalam kondisi kritis dan sempat dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan di ruang ICU. Selain itu korban juga alami luka pada bagian kepala yang mengakibatkan benjolan di kepalanya. Saat ini kondisi korban sudah sadar dan kembali ke rumah namun masih mengalami trauma yang mendalam akibat persekusi yang diterimanya. Kejang-kejang. Tuh diangkat. Jadi saya juga awalnya nggak dia hanya kecelakaan. Diangkat sama si pelaku. Nggak diangkat sama pelaku. Saya lihat tadi. Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta mendatangi kediaman keluarga korban untuk mengawal kasus perundungan yang menimpa anak usia 6 tahun di Taman Kramat Pulo, Jakarta Pusat. Komnas Perlindungan Anak DKI juga ingin memastikan agar hak-hak korban dapat terpenuhi. Kasus perundungan yang dialami bocah usia 6 tahun berinisial MWP di Taman Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat menarik perhatian berbagai pihak, tidak terkecuali Komisi Perlindungan Anak DKI Jakarta. Ketua Komnas PA DKI Jakarta Cornelia Agatha menjenguk korban di kediaman keluarganya yang berada di Jalan Anyer, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Cornelia untuk memastikan pengawalan kasus perundungan yang dialami oleh korban. Menurutnya, proses hukum kasus tersebut harus jelas, mengingat aksi perundungan yang dilakukan kedua terduga pelaku bukanlah kenakalan biasa. Selain mengawal proses hukum, Komnas PA DKI Jakarta juga akan memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk pemulihan psikis dan fisik korban. Sementara ayah korban, Vela Falahi, meminta agar proses hukumnya tetap berjalan demi keadilan, meski sebelumnya pihak keluarga kedua terduga pelaku sempat meminta diselesaikan secara kekeluargaan. Maaf ya, rumahnya kecil ya. Kita datang hari ini untuk memberikan atensi dan juga ibu sudah melakukan pelaporan terhadap kami, dan setelah itu kita akan tindak lanjuti mengawal proses hukumnya seperti apa dan akan berkoordinasi dengan Polres tentunya Jakarta Pusat, lalu juga yang utama memastikan hak-hak korban. Depannya hak-hak apa saja yang tentunya harus didapatkan. Kalau dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Atisnya Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat ya minta damai atau gimana. Tapi tetap dari pihak kami sebagai keluarga yang mungkin tetap ke jalur hukum sih. Berarti ya kita keadilan aja. Pemirsa, seorang anak berusia 6 tahun inisial MWP menjadi korban perundungan di Taman Kramat Pulo, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat pada pekan lalu. Akibat peristiwa ini, korban sempat tidak sadarkan diri dan jalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Untuk membahas selengkapnya, kami sudah terhubung bersama Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Lia Latifah. Selamat sore, Bu Lia. Selamat sore, Mbak Marcelina. Baik, Bu Lia, bagaimana Komnas Perlindungan Anak sejauh ini sudah mengawal proses penyidikan yang sedang berjalan di Polres Jakarta Pusat? Karena informasinya bahwa polisi saat ini sudah mengamankan begitu ya dua anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, kita memang sudah berkoordinasi, lalu juga kemarin juga kita sudah menjenguk juga korban. Ya memang kita melihat masih sangat terlihat ya bahwa memang masih ada trauma yang dialami oleh korban. Lalu terus kemudian juga kita pastikan juga hak-haknya korban ya untuk terus mendapatkan keadilan serta mendapatkan dampingan secara psikologis. Nah, terus kemudian juga Mbak Marcelina memang terduga pelaku ya dua anak ini memang sudah diamankan. Nah, ini juga yang kita koordinasikan hingga saat ini ya. Jadi memang tetap
dari pihak keluarga juga meminta agar proses hukum ini terus berjalan. Nah, ini sepakat dengan apa yang Komnas saat ini sedang lakukan, yaitu apapun yang dilakukan oleh anak-anak karena memang terinformasi dari pihak keluarga bahwa kejadian ini bukan yang pertama kali ya, bahwa sebelumnya ini memang pernah terjadi juga yang dilakukan oleh para terduga pelakunya terhadap korban. Nah, inilah yang membuat kami untuk bisa memberikan sanksi ya, sanksi hukum ya untuk terduga para pelakunya agar ada efek jera sehingga ini tidak dilakukan lagi oleh anak-anak yang lain. Begitu Mbak Marcelina. Ya, baik Bu Lia, tadi Anda menyebutkan perbuatan dari terduga pelaku ini bukan pertama kalinya. Nah, apa sebetulnya motif dibalik perbuatan dari terduga pelaku dan mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan kemudian ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku anak? Iya, jadi memang karena korban ini ya memang anaknya ada kesulitan berbicara. Jadi ketika ada hal-hal yang pelaku inginkan, anak tersebut memang selalu mengikuti atau menuruti keinginan para pelaku. Seperti misalnya meminta uang, terus kemudian juga minta dijajanin gitu ya. Jadi itu yang terus akhirnya dilakukan. Terus kemudian juga karena anak tersebut juga karena memang ada kesulitan bicara ya ketika ini disampaikan kepada orang tuanya, sebenarnya orang tuanya juga sudah melarang untuk tidak bertemu lagi ataupun ketika bertemu dengan para terduga pelakunya ini agar anak tersebut menghindar. Nah, tapi kejadian ini terus kemudian terjadi lagi bahwa hari itu di taman memang menurut keterangan orang tuanya memang ramai, banyak anak-anak yang lain. Nah, rupanya ini terjadi lagi terhadap putranya. Yang kita sayangkan adalah banyak sekali anak-anak yang ada di sana, hanya saja mereka pada saat mungkin mereka ingin menolong, tapi akhirnya karena takut, ya karena melihat para pelaku ini lebih besar, lebih dewasa, jadi sehingga korban akhirnya menjadi korban perundungan yang terjadi di taman itu. Begitu Mbak Marcelina. Baik. Bu Lia, dalam proses pendampingan hukum berikutnya sesuai dengan yang diinginkan begitu ya, mencari keadilan oleh keluarga korban. Apa yang saat ini sudah dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak khususnya terhadap korban yang dalam kondisi yang memang masih menghadapi trauma? Iya, jadi kita terus memantau, terus kemudian juga kita berkoordinasi, berkomunikasi dengan kedua orang tua, ya kiranya nanti dalam beberapa waktu ke depan kita juga nanti akan terus berkunjung, bertemu dengan korban. Lalu terus kemudian untuk sanksi hukum yang memang dari sistem peradilan pidana anak yang coba nanti akan kita koordinasikan dengan pihak kepolisian, ya nanti sanksi apa yang harus diberikan. Nah, tetapi karena yang satu ini masih di bawah usia 14 tahun, ya memang kalau dari sistem peradilan pidana anak memang belum bisa dilakukan sanksi hukumnya. Tetapi memang harus ada eee edukasi kepada orang tua, ya bagaimana memperlakukan anak-anak atau ketika anak yang menjadi terduga pelaku, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, pengasuhan seperti apa, agar ke depannya tidak terjadi lagi hal-hal yang sama. Nah, ini sebetulnya yang hari ini banyak sekali dilakukan oleh anak-anak. Nah, kalau kita merunut melihat dari kejadian tersebut, memang hari ini kita melihat banyak sekali faktor anak-anak melakukan tindak kekerasan, pembulian ataupun perundungan. Ya, mungkin dari faktor keluarga, dia melihat tindak kekerasan tersebut, lalu kemudian dari lingkungan. Nah, ini yang sering sekali hari ini kita terus memberikan edukasi kepada keluarga, kepada anak-anak tentunya, agar ketika mereka melihat satu kejadian ataupun satu peristiwa, ada anak-anak yang menjadi korbannya, nah anak-anak yang lain juga harus membantu agar tidak jatuh lagi korban perundungan di tempat yang lain juga. Terus kemudian juga kepada orang tua juga kami sampaikan, ketika ada sinyal-sinyal yang disampaikan kepada anak-anak oleh orang tua, misalnya ketika pulang main anaknya nangis, ketika pulang main anaknya marah gitu. Orang tua harus menangkap sinyal tersebut sehingga ditanya, "Ada apa kamu pulang nangis? Ada apa kamu pulang kok marah?" gitu ya. Nah, mungkin juga sudah terjadi satu kekerasan ataupun perundungan yang terjadi terhadap anak tersebut. Nah, ini yang selalu kita sampaikan. Lalu terus kemudian juga kita sampaikan juga kepada orang tua. Nanti apabila ketika malam hari anaknya ada mengalami trauma ya, ketika misalnya anaknya nangis, anaknya takut. Nah, ibu dan bapak
bapak juga harus bisa mengetahui situasi dan kondisi emosi anak tersebut. Jadi harus memberikan ketenangan, terus kemudian memberikan pemahaman. Jadi bukannya malah ketika anak menjadi korban, justru malah orang tuanya juga tersulut emosi karena memang ada hal-hal yang muncul di kemudian hari yang anak-anak ini hari ini merasa ketakutan ketika menjadi korban. Nah, ini yang kita sampaikan kemarin Mbak Marcelina kepada kedua orang tua korban. Begitu. Baik, tadi Bu Lia juga sempat menyebutkan ya bahwa nampaknya akan ada perbedaan penanganan untuk dua terduga pelaku karena faktor usianya begitu ya. Ada seorang pelaku yang masih di bawah 14 tahun, tapi ada juga yang berusia sudah 17 tahun. Nah, ini bagaimana bentuk pengawasan dari Komnas Perlindungan Anak, Bu, untuk memastikan bahwa bagi yang memang bisa diberikan tindakan lebih tegas, ini tetap diberikan, dan mana yang batasan-batasan untuk anak juga harus diberlakukan, Bu Lia? Iya, di sistem peradilan pidana anak memang sudah disebutkan ya bahwa yang bisa diberikan sanksi hukum adalah anak-anak di atas 14 tahun. Ya, terus kemudian juga tapi nanti ini adalah ABH, anak berhadapan dengan hukum. Ya, itu juga nanti kita sama ketika anak ini memang sudah mendapatkan sanksi hukumnya, mulai dari penyidiknya harus penyidik yang dengan latar belakang anak gitu ya. Terus kemudian juga pada saat nanti akan di persidangan juga majelis hakimnya juga memang yang ramah dengan anak. Jadi tetap harus mengikuti prosedur yang ada. Karena kenapa? Kita banyak sekali berkunjung ke LPKA hari ini ya. Di LPKA itu hari ini di seluruh Indonesia itu jumlah anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan itu sangat banyak jumlahnya. Ya, jadi makanya ini bukan yang pertama kali kami dampingi, sebelum-sebelumnya pun kami juga sudah mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, jadi terus kemudian memang sanksi hukum yang diberikan pastinya berbeda-beda. Nah, nanti tinggal dilihat apakah kejadian ini kejadian yang pertama atau sebelumnya pernah dilakukan juga terhadap orang lain. Nah, itulah nanti yang akan menentukan putusan hukumnya ataupun masa hukumannya seperti apa dan jangka waktunya berapa lama. Nah, ini yang sekarang kita dorong karena kami di Komnas Perlindungan Anak melihat hari ini banyak sekali anak-anak ya, terutama anak-anak remaja di atas 12 tahun sampai di bawah 18 tahun ini, banyak sekali anak-anak yang berani melakukan tindakan kekerasan, ya kekerasan apapun. Nah, terus kemudian juga kekerasannya berulang. Nah, selalu anak-anak ini membuat sesuatu hal yang negatif ataupun kekerasan, tetapi mereka selalu menyampaikan bahwa nggak apa-apa, kita melakukan ini juga nanti kita nggak akan dihukum. Nah, inilah edukasi yang kita berikan ke sekolah-sekolah, terutama anak-anak SMP dan anak-anak SMA, bahwa di sistem peradilan pidana anak hari ini ketika anak-anak ada yang melakukan tindak kekerasan, usianya 14 tahun sampai di bawah 18 tahun, ingat ya, sudah ada sanksi pidananya. Nah, ini mungkin yang harus diberikan pengetahuan kepada anak-anak bahwa ketika mereka melakukan tindak kekerasan, lalu terus kemudian ada korbannya, nah itu di sistem peradilan pidana anak itu sudah diatur. Nah, jadi ini yang nanti kita akan kawal ya, nanti prosesnya seperti apa, kemudian sanksi hukum yang harus diberikan nanti bagaimana bentuknya. Nah, terus kemudian juga untuk anak yang tadi di bawah 14 tahun, bagaimana pembinaannya, bagaimana keluarganya, makanya itu harus dilihat latar belakangnya. Bagaimana cara pengasuhan orang tuanya sehingga anak tersebut bisa menjadi pelaku kekerasan. Bagaimana lingkungan anak tersebut sehingga anak itu terpengaruh ataupun berani melakukan tindak perundungan dengan teman ataupun anak yang di bawah usianya. Nah, ini yang sebenarnya nanti kita akan cari tahu karena besok rencananya kita akan bertemu dengan keluarga pelaku untuk mengetahui bagaimana latar belakang anak tersebut bisa melakukan tindakan perundungan di salah satu taman yang ada di Jakarta Pusat. Begitu. Baik. Mbak Marcelina. Bu Lia, satu lagi terakhir dan mungkin singkat saja, kalau kita melihat dari video rekaman yang beredar ya, ini dilakukan perundungan bahkan kekerasan dilakukan di area yang sangat terbuka, bahkan disaksikan juga ada beberapa anak yang tadi Bu Lia jelaskan mungkin mereka tidak berani begitu ya untuk menegur. Nah, apa bentuk untuk mengatasi begitu ya penertiban masyarakat di sekitar mungkin atau memastikan supaya anak-anak yang menyaksikan ini juga tidak trauma atau bahkan merasa kekerasan itu sebagai hal yang normal?
Iya, ini yang harus kita sampaikan ya. Berarti anak-anak itu ketika anak-anak melihat ataupun mendengar ya ada suara tangisan, ada suara jeritan, ada suara anak yang minta tolong, siapapun yang mendengarnya harus menolong anak tersebut. Kalau misalnya anak-anak tidak berani mendekati para pelakunya, silahkan cari bantuan. Bantuan dengan orang sekitar, orang dewasa yang bisa memberikan pertolongan sehingga tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban. Sama ketika misalnya itu terjadi di dalam rumah dengan tetangga di sebelah. Ya, jadi ketika misal ada anak tetangga kita yang mungkin setiap malam nangis minta tolong, jadi siapapun yang mendengarnya itu harusnya menghampiri, membantu agar tidak lagi ada anak-anak yang menjadi korban. Nah, memang kita melihat ini kan pada saat kita edukasi memang banyak sekali anak-anak yang merasa takut ketika harus sebenarnya mereka mau menolong tetapi karena memang pelakunya lebih besar, lebih dewasa, jadi mereka ketakutan. Nah, inilah yang kita berikan edukasi kepada anak-anak. Kalau tidak berani, silakan anak-anak melapor atau mencari pertolongan dengan orang lain sehingga tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan perundungan ataupun kekerasan lainnya. Begitu Mbak Marcelina. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Lia Latifah, Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak sudah bergabung di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.